Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 31. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Saudara yang terkasih, salah satu keunikan kekristenan adalah pengajaran bahwa hidup kita harus bisa menjadi berkat, berguna bagi orang lain. Dan kita diberi pengertian supaya bisa menceritakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Artinya, kehidupan kita menggambarkan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Begitu pula yang disebutkan dalam kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 31. Orang Kristen harus menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Tuhan, dan anjuran ini adalah untuk berbuat baik. Ketika kita mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita sebagai tanggung jawab kekristenan kita, kita harus melakukan yang baik. Rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Dia berikan bagi kita. Yang pertama, janganlah menahan kebaikan. Jikalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita, baiklah kita melakukannya dengan tulus. Kalau kita mampu melakukannya, maka lakukanlah, bantulah. Itulah namanya keikhlasan. Yang kedua, belajar untuk memberi. Jika ada yang meminta bantuan kepada kita, maka bantulah. Jangan katakan, pergilah dan kembalilah besok, sementara apa yang diminta dari kita sebenarnya kita punya. Belajarlah memberi apa yang ada dalam diri kita. Itu juga adalah sebuah keikhlasan, karena Tuhan telah memberi hidupnya bagi kita. Sebagai ungkapan syukur kita bagi Tuhan, tentu kita harus melakukan yang baik juga. Berilah, karena padamu telah diberikan. Allah telah memberikan hidupnya, berkatnya, sehingga kita ketika menerima hal itu, kita juga harus menunjukkannya. Yang ketiga, menjadi sahabat bagi orang lain. Janganlah merencanakan yang jahat terhadap orang lain, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kita. Saudaraku, menjadi sahabat pada orang lain itu tidak gampang. Tapi bagaimana kita diajarkan untuk membuka diri dan boleh menjadi sahabat bagi orang lain. Yesus Kristus pun telah menjadi sahabat bagi kita. Ia mengangkat kita menjadi sahabatnya karena tidak ada yang Dia sembunyikan. Bahkan Dia nyatakan semuanya di dalam kasih-Nya bagi kita. Dia mengangkat kita menjadi sahabatnya, sehingga kita juga harusnya bisa menjadi sahabat bagi orang lain tanpa menaruh rasa curiga, sementara kita bersama-sama dengan Dia duduk berdampingan. Artinya saudaraku, di dalam hati kita pun ketika kita bersahabat, ketika kita menjalin hubungan pertemanan, baiklah kita ikhlas, tulus, dan saling mengasihi. Itulah kasih yang sejati.
ketika kita bisa menjadi sahabat tanpa menaruh rasa curiga kepada orang lain. Yang keempat, janganlah berbuat jahat. Bertengkar dengan orang lain dan berbuat semena-semena itu juga adalah perbuatan yang harus dihindarkan. Kalau dia tidak berbuat jahat, maka janganlah semena-mena. Dan juga jauhkanlah rasa iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Tetaplah bijak dan jadilah baik. Semua ini membutuhkan proses perjuangan dan keikhlasan. Artinya, bagaimana kita terus bisa berbuat baik ketika kita mengingat perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Karena pasti di dalam kita menolong, di dalam kita memberi, di dalam kita menjadi sahabat, di dalam kita terus melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat, pasti ada saja tantangan yang ada, pergumulan yang ada, atau beban yang berat ada. Tapi saudaraku, mengapa kita mampu? Karena Allah yang memampukan kita. Dari apa yang kita lakukan, orang akan menilai iman kita. Orang akan melihat setiap perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan atas apa yang kita lakukan. Selamat menabur kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk menjadi berkat-Mu, menjadi alat-Mu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami, sehingga dalam setiap perbuatan kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami, sehingga ketika Tuhan mengizinkan hari baru bagi kami, selalu ada kesempatan baru untuk meneruskan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, temanilah kami di dalam pekerjaan kami. Bantulah kami, berilah rezeki, kesehatan juga bagi kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan bergantung kepada Tuhan saja. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Temanilah kami sehingga yang baik adalah yang kami tabur dalam hidup kami, bahkan dalam pertemanan kami dengan orang lain. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, buat setiap usaha, pekerjaan yang boleh kami lalui pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan, hadirlah bersama-sama dengan kami, sehingga dalam setiap pekerjaan kami, karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Buat segala pergumulan yang ada Tuhan, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, pandemi yang pada saat ini masih terus ada. Kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga pandemi ini biarlah kiranya cepat berlalu. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat semua usaha yang dia lakukan, bahkan proses vaksinasi yang akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati usaha ini, Tuhan lindungi juga, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan kasih Tuhan. Sertai kami, tunjukkan kami kasih Tuhan, sehingga kami boleh saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami ya Tuhan, atas segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami tetap layak dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.